siapa di antara kalian yang punya hutang, aku punya hutang pada kalian. 3 kali Nabi bicara, baru berdiri seorang tua bernama Ukasyah. Siapa namanya, Pak? Ukasyah. Berdiri Ukasyah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, cerita Ukasyah. Ukasyah 5 hari sebelum Nabi dipanggil Allah. 5 hari sebelum Nabi dipanggil Allah, Nabi menyuruh Bilal bin Rabah mengumpulkan semua sahabat saat itu. Untuk apa? Nabi ingin menyelesaikan hutang-hutangnya. Saya sampaikan Bapak Ibu, Nabi ingin menyelesaikan apa? Hutang. Nabi ketika mau meninggal, siapa Nabi? Kekasih Allah. Nabi kekasih Allah, dijamin masuk surga, mau mati pun dia menyelesaikan hutang. Maka surah terpanjang dalam Quran itu adalah surah Al-Baqarah, ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berutang catat, jangan pura-pura lupa. Kalau ditagih hilang, ngutang cepat, bayar lambat. Ada pengalaman ya, sedikit. Jadi ketika Nabi mengumpulkan semua sahabat, apa yang terjadi, Ustaz? Nabi bilang, wahai sahabat-sahabatku, aku kurasa sudah capek, kata dia. Tak lama lagi aku mungkin hidup. Kutanyalah di antara kalian, siapa yang aku punya hutang sama kalian, kata Nabi. Diam semua sahabat, tunduk. Siapa di antara kalian yang punya hutang, aku punya hutang pada kalian. 3 kali Nabi bicara, baru berdiri seorang tua bernama Ukasyah. Siapa namanya, Pak? Ukasyah. Berdiri Ukasyah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ketika kita menang di perang Badar, kau bahagia, aku duduk, aku berdiri di bawah kudamu, kau di atas kuda, duduk di atas kuda, aku di bawah. Cambukmu terkena perutku ya Rasulullah. Apakah ini hutang? Padahal Nabi tak sengaja cambuknya mengenai Ukasyah, terkena aja, terpukul. Karena dia memukul kuda, tapi kena Ukasyah. Apa kata Nabi? Ukasyah itu hutang. Lihat Bu, cambuk yang tak sengaja terkena aja, tak sengaja terpukul. Ya Ukasyah itu hutang, balaslah Ukasyah. Disuruh Nabi balas. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, ambil cambukku di rumah dengan Fatimah. Lihat Bu, ambil cambuk di rumah, minta pada Fatimah. Datang Bilal ke rumah, jumpai Fatimah. Assalamualaikum Fatimah, di mana cambuk Rasulullah? Kata Fatimah, ini kan bukan saat perang, kenapa dia ambil cambuk? Rasulullah ingin dicambuk oleh Ukasyah, ingin membalas hutang yang tanpa sengaja pernah ia lakukan. Kata Fatimah, tolong jangan nanti cambuk Rasulullah, tolong anak aku di sana ada Hasan sama Husain, biarlah mereka yang dicambuk, jangan Nabi yang dicambuk. Nabi kan sedang sakit, Nabi saat itu sedang sakit 5 hari. 5 hari sebelum Nabi dipanggil Allah. Tolong jangan cambuk Rasulullah, cambuklah Hasan Husain saja, anakku cambuk. Kata Bilal, ini urusan Ukasyah sama Nabi Muhammad. Balik lagi Bilal ke masjid, kumpul pada saat itu. Sampai di masjid, ketika cambuk sudah diberikan kepada Ukasyah, berdiri Abu Bakar. Ukasyah, akulah cambuk, jangan cambuk Rasulullah. Begitu mereka memperjuangkan Nabi. Jangan cambuk Rasulullah, Ukasyah. Aku orang pertama masuk Islam, aku sering dekat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, cambuklah aku Ukasyah, aku siap menggantikan Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, Allah tahu derajatmu mulia, duduklah, ini urusanku dengan Ukasyah. Ukasyah menyelesaikan hutangku. Berdiri lagi Umar dengan marahnya. Ukasyah, dulu aku benci nama Muhammad, tapi ketika engkau ingin cambuk Nabi Muhammad, aku berada di depan Ukasyah. Jangan cambuk Nabi, cambuk aku Ukasyah. Kata Nabi, tidak Umar, duduklah, ini urusanku sama Ukasyah. Ini Bu, mau menyelesaikan hutang aja begini Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya betul kata Nabi, innal maitata mu'allaqatun bidainihi.
Orang-orang yang punya hutang di dunia akan tergantung-gantung hidupnya, akan tergantung-gantung mayatnya, tak jelas. Nanti di padang mahsyar dia akan cari orang-orang yang dia pernah hutangi, sambil menjunjung ini, menjunjung dosanya, dia cari sekolah. Di padang mahsyar ada miliaran manusia. Di sini saja kalau kita cari anak hilang susah mencari, apalagi di padang mahsyar, matahari sejengkal. Allah, kita cari mana yang punya utang dulu, ya Allah. Kemana yang punya utang, ibu cari. Dapat udah selesai? Belum. Panjang ini masalah. Maka hati-hati. Makanya kalau orang meninggal Pak di sini ada pengumuman di depan rumah, betul? Betul Pak? Apa pengumumannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang punya hutang di sini, betul ya? Ada hutang piutang sama ahli mayit, tolong selesaikan. Yang mau lunas ya lunas, yang mau bayar ya bayar. Dalam hati orang tuh janganlah lunas, ya kan? Betul, ada begitu di sini, Bu? Kenapa Ustaz? Karena itu Pak, 100 perak pun akan ditagih nanti. Makanya ibu kalau berutang apa kata Allah? Catat sipolan 300 perak. Kenapa Ustaz? Itu akan menggantung kita nanti ketika di hari kiamat. Hati-hati. Maka lanjut cerita tadi, berdiri Ali sama, terakhir berdiri Hasan sama Husain. Wahai Ukasha, paman, cambuklah kami. Darah kami mengalir darah Nabi, jangan Nabi campur. Kasihan Nabi, Nabi sudah sakit, dia sudah capek. Kata Nabi, tidak, wahai cucu kesayanganku, duduklah, ini urusanku sama Ukasha. Akhirnya duduk semua, dipegang cambuk oleh Ukasha. Sampai belum selesai, kata dia, ya Rasulullah, dulu aku tercambuk oleh cambukmu, aku tak pakai baju, maka aku ingin kau pun buka baju. Makin marah sahabat saat itu. Kurang ajar Ukasha, kira-kira begitu. Rasulullah dikerjain, suruh buka baju, mau dicambuk. Nabi akhlaknya Quran, rendah hatinya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Dibukanya bajunya. Ketika dibukanya bajunya, jatuhlah cambuk Ukasha. Dipeluknya Rasulullah, diciumnya tubuh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diciumnya badan yang agung itu, diciumnya badan yang agung itu. Apa kata dia? Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, aku memeluk badanmu karena aku takut neraka. Kau dulu pernah bilang kalau menyentuh badanmu maka haram dia tersentuh api neraka. Hari ini aku hanya ingin mencium badanmu ya Rasulullah agar aku tak tersentuh oleh api neraka jahannam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah para sahabat mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Nabi sudah tak ada, tapi keturunan-keturunannya masih ada. Ada Habaib, ada Sayyid, ya, ada Syarifah, ya. Kalau mau kemarin kami ziarah ke makam Sayyid Ali Husain Al Haddad. Beliau hidup sekitar tahun 1859. Tahun 1859 yang menyebarkan, salah satunya menjadi mufti kerajaan Kesultanan Asahan. Ternyata salah satu yang menyebarkan dakwah Islam di Asahan sekitarnya adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada makamnya di samping Masjid Raya Tanjung Balai. Ziarah di sana, ziarah ke sana. Kata Nabi dalam kitab Tangkul Qaul, "Man zara'ani man paka'anna mazaroni." Orang-orang yang ziarah ke makam alim ulama, paka'anna mazaroni, maka mereka sama seperti ziarah ke makam. Kalau kita belum bisa umrah ke Raudhah ke Madinah, maka kita bisa berkunjung ke makam alim ulama. Di Asahan ini ada banyak makam alim ulama. Ada di Silo, Tuan Syekh Silo Laut, Uyutnya Ustaz Abdul Somad. Ada banyak di sini, saya tak tahu banyak, tentunya orang-orang tua kita lebih tahu. Di Tanjung Balai ada, di mana-mana ada banyak. Kunjungi makam ulama, paka'anna mazaroni. Man sofah aliman, orang-orang yang berjabat tangan dengan alim ulama, insya Allah mereka sama seperti berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah, muliakan keluarga Nabi.